Oke teman-teman, untuk hari ini saya akan memutarkan sebuah video atau berita, dan untuk video atau berita kali ini berita terbaru. Untuk berita terbaru kali ini, nah ini masih ada sangkut pautnya, yaitu dengan surat atau petisi 8 poin purnawirawan yang sudah ditandatangani oleh beberapa mantan purnawirawan. Ya sebenarnya surat petisi itu udah lama sih, udah beberapa bulan yang lalu, dan lagi viral-viralnya di bulan ini. Selain pembahasan itu, nah ini teman kreator kita ini, yaitu Opung Parbilak, ini akan membahas dan komentari tentang video yang terbaru kali ini. Nah, untuk pembahasan video kali ini yaitu tentang ini, Opung Parbilak ini mendapatkan surat resmi dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Udara. Nah, dan di situ surat itu tertera yaitu pada tanggal 21 April. Dan juga ada lagi surat resmi pernyataan sikap dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat. Nah, dan di situ juga tertera yaitu pada tanggal 28 April. Di dalam isi suratnya itu, nah nanti teman kreator kita ini akan membacakan dan akan menerangkan semuanya. Dan selain itu, nah nanti Opung Parbilak ini seperti janjinya kemarin-kemarin akan membahas yaitu siapa aja yang bertanda tangan di surat petisi 8 poin purnawirawan. Nah, oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita lihat dan kita tonton videonya. Oke, kita langsung aja gas. Gimana? Ada yang kepengen uang 16 miliar? Wow. Telepon Egy Sujana. Ini berita. Nah, jangan aku kalian telepon. Aku pun butuh uang. Tentang aduh kawan-kawan ini, teman-teman ya. Terlepas dari kita ini pendukung yang A atau tidak mendukung ke yang B ya. Ini tolong dulu, kalau kalian menyajikan sebuah berita, sajikan secara bertanggung jawab. Ini berita 4 bulan yang lalu kalian angkat sekarang. Pernyataan Egy Sujana itu 4 bulan yang lalu, bukan sekarang. Kan begitu. Dan pernyataan dari Egy Sujana itu ya sudah dikonfirmasi kepada Roni Talapesi yang adalah merupakan bagian dari ketua DPP Partai PDIP, bahwasanya sayembara itu tidak benar. Ingat ya, Opung Parbilak tidak akan pernah berangkat dari sebuah kebencian. Ya, nggak akan pernah. Opung Parbilak akan berusaha berangkat dari kewarasan, ya, kecerdasan dan juga kesadaran, gitu. Jangan gara-gara kepengen dapat view kalian, berita basi pun kalian angkat, Mang Jo. Jangan termakan hoax kita. Ya, apalagi teman-temanku ini, ya jujur aja aku bilang kita harus semakin berjaga-jaga, karena sebelah sana udah banyak yang bilang kita orang-orang bodoh. Katanya YouTuber Nusantara kemarin datang ke Solo dibayar Bapak Jokowi. Wow. Nggak perlu ku sepil apa nama channelnya, ya. Kau dengarkan ini, orang tua. Ini yang punya channel ini orang tua ini. Oh, orang tua. Dan ada beberapa orang di tempat kami ini di YouTuber Nusantara kenal sama kawan ini. Kawan lama rupanya. Mereka bilang kita orang bodoh amat. Kenapa kalian katakan kami orang bodoh? Karena capres kalian gagal, jadi kalian itu nggak bisa move on. Kalian bodoh-bodohi kami kalian bilang kami orang bodoh gitu. Kalian bilang kami dibayar ya sama Presiden Bapak Jokowi. Nampak kali kerjaan kalian itu dari kemarin terima bayaran terus. Maling teriak maling. Buzzer teriak buzzer. Wow. Terima bayaran, teriak-teriak terima bayaran. Gak malu kau. Kubongkar kau baru tahu kau. Ya, pokoknya adalah ya, nggak perlu kita bahas di sini ya. Makanya aku bilang, pesanku kepada teman-teman dan juga kepada para penonton ya, cobalah miliki filter kita ketika kita menyerap informasi, dan miliki filter juga ketika kita memberikan informasi. Ya. Opung Parbilak udah mulai cari hati sama PDIP. Kalau Opung Parbilak itu benar katakan benar, salah katakan salah. Ya, harus. Nggak kayak sebelah sana, benar dibilang salah, salah dibilang benar. Nggak mau aku kayak gitu. Nggak perlu ngejar-ngejar dolar, aku kerja. Aduh, mungkin kalian bertanya-tanya, ya, Opung Parbilak mana kacamata hitammu?
Kau jual ya biar ada ongkos tiket pesawat. Enggak semiskin itu Ada ini ada, iya kan? Oh iya. Cuman ya kan, cuman aku pakai kacamata ini karena aku akan membacakan beberapa informasi penting. Iya. Jadi kalau ini ku pakai ini kayak mana ini ke mall ini ke mall, nggak bisa ku pakai baca ini. Jadi informasi penting apa, Bung? Pokoknya informasi penting yang tidak akan pernah kalian dapatkan di channel lain. Kecuali Satu-satunya channel yang akan kalian dapatkan informasi ini adalah dari channel AR Mahmud. AR Mahmud. Ya itu dia, ya kan? Channel AR Mahmud yang suka ngambil-ngambil video putar belak demi kebaikan. Demi kebaikan. Ya. Dan aku akan kasih kalian kejutan. Apa itu kejutannya? Yang pertama, ya, aku akan tunjukkan surat resmi dari Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Udara. Plus, ini plus surat pernyataan sikap dari Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Wow. Dari mana kau dapat itu, Bung? Yang kau tukang-tukangnya itu. Iya. Atau yang kau scan. Enak kali kalian bilang scan. Itu loh Bung Parpelak selalu berusaha menyajikan berita yang perlu, yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, itu dia ya. Itu yang pertama. Kita akan bahas pernyataan sikap dari mereka berdua ya. Sebetulnya ada juga dari Angkatan Laut, cuma aku belum terima ya. Kita akan lihat ya bagaimana pernyataan sikap dari Persatuan Purnawirawan Resmi. Ingat ya, Persatuan Purnawirawan Resmi ya. Karena hanya ada 3 Persatuan Purnawirawan Resmi ya. Yaitu PPAU, PPAD, PPAL dan juga PP Polri ya, Persatuan Purnawirawan ya. Jadi kita akan bahas masalah pernyataan sikap ya, bahwasanya menyatakan bahwasanya mereka itu ya Forum Purnawirawan TNI AD yang sudah mengeluarkan petisi bukan bagian resmi dari seluruh purnawirawan yang ada di Indonesia. Jadi kita akan buktikan itu ya. Baru yang kedua kita akan kupas tuntas ya siapa-siapa di belakang semuanya ini. Mau tuntas sekali atau tuntas sedikit? Tuntas sedikit aja lah ya. Gak cukup waktunya nanti. Oke, kita mulai dulu dari pertama. Alright, yang pertama itu ada surat ya. Dari pernyataan sikap dari PPAU ya. Ini ada kop suratnya nih, nggak kayak petisi sebelah, nggak ada kop suratnya. Jelas ini ya, Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara. Kantornya sudah ya, alamat kantor dan juga nomor telepon itu semuanya lengkap di kop surat ya. Kalau kalian ingin mempertanyakan keabsahan dan juga keaslian surat tersebut, hubungi aja nomor yang ada di kop surat ya. Pernyataan sikap Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara dalam kurung PPAU terkait pernyataan sikap dari para purnawirawan TNI ya. Dalam beberapa waktu terakhir, publik dihadapkan pada berbagai pernyataan sikap yang disampaikan oleh individu-individu purnawirawan TNI, termasuk dari Matra Angkatan Udara. Menyikapi fenomena ini, Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara dalam kurung PPAU menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. Yang pertama, PPAU menghormati sepenuhnya hak setiap purnawirawan untuk menyampaikan pandangan, pendapat, atau sikap pribadinya dalam ruang demokrasi. Namun, setiap pernyataan tersebut merupakan tanggung jawab individu yang bersangkutan dan tidak dapat dianggap sebagai representasi atau sikap resmi organisasi PPAU, kecuali disampaikan melalui forum yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam kurung ADART PPAU. 2. PPAU senantiasa menjunjung tinggi prinsip netralitas politik, khususnya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai organisasi purnawirawan TNI AU, PPAU berkomitmen untuk tetap berada dalam koridor konstitusi, mendukung supremasi hukum, serta menjaga persatuan dan kesatuan nasional tanpa keterikatan pada kepentingan politik praktis. 3. PPAU merupakan organisasi politik dan tidak memiliki afiliasi dengan partai atau kelompok politik manapun. Oleh karena itu, setiap pandangan politik yang disampaikan oleh anggota atau purnawirawan TNI AU adalah bersifat personal.
dan tidak boleh digunakan untuk mengatasnamakan organisasi kecuali telah melalui mekanisme musyawarah dan persetujuan formal organisasi. 4. Pernyataan ini merupakan penegasan posisi kelembagaan PPAU secara umum dan berlaku untuk setiap institusi, untuk setiap situasi serupa di masa kini maupun yang akan datang. Dengan demikian, apabila ada pernyataan dari individu purnawirawan yang muncul di kemudian hari, maka sikap resmi PPAU adalah sebagaimana tertuang dalam pernyataan ini. Demikian pernyataan ini disampaikan untuk menjadi acuan bersama sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab moral PPAU dalam menjaga marwah institusi dan semangat kebangsaan. Jakarta, 21 April 2025, Ketua Umum Yuyu Sutisna. Ini langsung dari Marsekal Yuyu Sutisna, ya. Jadi ini surat resmi, bukan surat abal-abal ini, wah. Ya kan, itu dia. Jadi di sini ya di dalam setiap poinnya ya mengatakan bahwasannya yang pertama menegaskan bahwa apa yang mereka sampaikan tidak mewakili purnawirawan secara keseluruhan. Itu dia, ya, di dalam petisi forum purnawirawan itu. Yang kedua, ya, purnawirawan, ya, perhimpunan purnawirawan ini tidak terafiliasi terhadap partai politik manapun. Tapi kalau forum purnawirawan itu, ya, kemarin itu dibentuk kalau nggak salah dari waktu zaman pilpres kan. Jadi kepentingan politiknya kental sekali. Iya. Jadi bisa dikatakan tidak mewakili. Tepuk tangan dulu untuk pernyataan sikap terhadap pernyataan sikap dari Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara. Hormat dong, ya. Itu masih satu surat. Harus viral ini, harus viral. Nggak bisa enggak, ya. Setelah itu yang kedua, ya. Bung Parabela komunikasinya sama siapa sih? Moto aja mau apa moto banget. Iya. Rahasia dong. Emang sebelah sana aja majalah Tempe yang mengatakan bahwasanya saya punya orang dalam, orang terdekat. Jadi informasinya A1 dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau Bung Parabela ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Yang sebelah sana mana? Ngomong aja, narasi aja. Orang ini suka kali membenturkan yang satu dengan yang lain menggunakan narasi gitu loh. Enggak menggunakan fakta. Ya, jangan percaya dengan orang-orang seperti ini, ya. Nah, sekarang dari surat Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Ini dari Angkatan Darat. Pernyataan sikap. Ya, Opung Parabela baca ini. Dengan penuh rasa hormat serta dilandasi tanggung jawab moral sebagai bagian integral dari komponen bangsa yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat PPAD menyampaikan pandangan atas 8 usulan beberapa purnawirawan TNI kepada pemerintah. Kami memahami bahwa usulan yang disampaikan tersebut dilandasi semangat kebangsaan dan kepedulian terhadap dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Namun, kami sampaikan bahwa pernyataan sikap tersebut bukanlah pernyataan yang mewakili seluruh purnawirawan TNI AD. PPAD merupakan organisasi resmi purnawirawan TNI AD yang berbadan hukum sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi serta kontribusi pemikiran para purnawirawan TNI AD kepada pemerintah, TNI, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya. Kami sangat menghormati seluruh purnawirawan, rekan seperjuangan dalam keluarga besar TNI AD, dan mengajak kita semua untuk bersama-sama menjaga kehormatan persatuan serta marwah TNI sebagai institusi yang senantiasa berada di garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Kami berharap purnawirawan TNI AD dengan penuh kesadaran, ketulusan, dan keikhlasan untuk dapatnya memperhatikan kaidah dalam ADART PPAD untuk kebaikan kita bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pesan dan harapan pengurus pusat PPAD kepada seluruh purnawirawan TNI AD dalam melanjutkan pengabdiannya kepada negara yang kita cintai, hendaknya senantiasa berpedoman pada kode etik kehidupan prajurit pejuang, yaitu Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI, serta pesan almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Wijoyo Sujono selaku sesepuh pendiri PPAD, Bayangkari Negara, baru berhenti berjuang jika tidak lagi mampu mendengar tembakan salvo di samping telinganya. Demikian pernyataan ini kami sampaikan sebagai wujud tanggung jawab
moral dan komitmen PPAD dalam mengawal persatuan, menjunjung etika, dan terus berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Jakarta, 28 April 2025. Pelaksana teknis PLT Ketua Umum PPAD Dr. Komarudin Simanjuntak SIP SMC, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan. Ya, jadi Opung Parbilak baru dapat 2. Aku rasa ya dari PPAL pun juga sama. Dan juga kemungkinan besar dari PP Polri juga akan menyatakan sikap. Ya, itu dia. Jadi jangan kita itu sebagai masyarakat mau dibodoh-bodohi. Biarlah mereka yang bodoh. Gitu ya, itu dia. Jadi ingat ya, pernyataan mereka di dalam petisi itu ya 8 tuntutan itu ya tidak mewakili Purnawirawan secara keseluruhan. Dan tahu enggak kalian, banyak kali di kolom komentar mungkin bapak-bapak Purnawirawan mengatakan begini sama Bung Parbilak, oh Bung Parbilak, mereka tidak mewakili kami sama sekali. Kami tidak terima kalau mengatasnamakan Purnawirawan. Tenang Bapak, tenang ya. Kita akan mendengarkan pernyataan sikap dari masing-masing ya, persatuan, dan sekaranglah waktunya. Panjang kali aku baca, bagus sekali aku. Aduh ya, bukannya bilang apa, jujur aja aku bilang, kasihan kali aku ngeliat Bapak Jenderal Trisno itu, aduh. Iya, jadi aku kalau bicara dengan sahabat senior ya di salah satu institusi ya, beliau katakan seperti ini, biar tahu kau Opung Parbilak, itu Jenderal Trisno itu yang dirampok orang itu ya itu. Iya juga ya, betul, yang dirampoknya itu. Aku pun juga berpikir kayaknya nggak tipikalnya Bapak Trisno itu kayak gini gitu loh. Yang adanya mungkin menggosok-gosoknya di dari belakang alah. Tapi ku katakan kepada kalian semua ya, bagi kalian yang tidak setuju dengan petisi ini, tolong ya, jangan pernah membuli Bapak Trisno secara fisik. Nggak boleh. Aku tidak suka ya, yang tua lah, kempot lah ya, nggak punya gigi lah, apa segala macam. Tolong ya, tidak Opung Parbilak tidak setuju ya. Kita harus hormati mereka sebagai orang tua, dan kita harus hormati mereka ya sebagai orang yang pernah berjasa terhadap bangsa ini. Kalaupun ada contohnya beberapa orang di lingkaran yang agak lain, ya itu mereka lah itu. Jangan dibully, diketawai aja. Iya. Tapi khusus untuk Bapak Trisno, aku yakin Pak, Bapak sebentar lagi akan kembali ke jalan yang benar. Aduh. Ya, seperti janjiku kemarin ya, kita akan bahas satu-satu ya. Aku tertarik dulu ini dengan surat yang petisi ini, siapa yang menandatangani. Kalau kemarin kan kita kan membahas isinya ya kan. Sekarang kita bahas dulu siapa yang menandatangani ini. Yang paling atas, coba kalian perhatikan dulu tanggalnya itu. Titik Februari, kok nggak ada tanggalnya? Lihat pernyataan tadi ya, PPAU tanggal 21 April 2025, lengkap ada tanggal, ada bulan, ada tahun, kan begitu. Nah begitu juga pernyataan sikap dari PPAD, lengkap tanggal 28 April 2025, ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Nah ini kok titik. Iya kan, terus di bawahnya telah ditandatangani titik Jenderal, titik Laksamana, titik Marsikal, dan titik Kolonel. Jadi kemungkinan besar ini ada perubahan jumlah ini. Iya. Ada perubahan jumlah. Mungkin jenderalnya tadinya cuma 10. Iya kan, biar agak mantap bikin 103. Iya kan, Laksamananya cuma 7 ditambahin angka 3. Marsikalnya cuma 6 ditambahin angka 5. 65. Kolonelnya cuma 9 tambahin angka 1. Aduh, aku nggak percaya ya. Karena apa ya? Karena TNI itu adalah ya bisa dikatakan bagian dari masyarakat. Kan sudah tahu sendiri, bersama rakyat TNI kuat. Itu kan. Tapi nggak tahu kenapa bisa begini gitu loh. Aduh, iyalah. Jangan benturkan kami dengan bapak-bapak yang ada di TNI. Aduh, sekarang kita lihat dulu satu persatu ya. Kita lihat dulu satu persatu. Fahru Rozi. Hai. Fahru Rozi ya. Fahru Rozi ini ya adalah seseorang yang pernah menjabat menjadi
Menteri Agama, ya. Beliau itu menjabat Menteri Agama, adalah orang ketiga, ya, adalah orang militer ketiga yang pernah menjabat Menteri Agama. Jangan kalian kira bahwasanya Menteri Agama nggak pernah dari militer. Udah ada 3 orang, ya kan? Yang Farul Rozi ini yang ketiga, ya. Dan beliau itu bisa diangkat karena apa? Karena mereka itu membentuk waktu Pilpres tahun 2019-2024. Farul Rozi itu tergabung dan bahkan juga mengetuai Bravo 5 kalau nggak salah. Ya, Bravo 5, ya, yang mendukung salah satu paslon, yaitu Joko Widodo dan juga Maruf Amin, kan begitu. Dan tidak heran, ya, kalau beliau mendapatkan kursi jabatan Menteri Agama. Tapi sayangnya Oktober beliau dilantik, Desember tahun berikutnya itu dipecat, diberhentikan, kena reshuffle. Kena reshuffle. Ya, beliau menikmati kursi menteri cuma setahun 2 bulan. Jadi Bapak Joko Widodo itu, ya, kalau memang dipandangnya tidak baik di dalam melakukan tugasnya, udah diresapel aja, kan begitu. Dan ternyata biar tahu kalian, ya, beliau, ya, Bapak Farul Rozi ini belak-belakan mengatakan kepada media bahwasanya dia itu dipecat sebagai Menteri Agama karena menolak pembubaran FPI. Kok ditolak? Nggak usah ditolak, ujung-ujungnya kan dibubarkan itu. Iya. Oh, sudah tahu kita ternyata siapa di belakang Farul Rozi ini sebenarnya. Ternyata Farul Rozi, ya, adalah salah satu pendukung FPI. Iya. Kita udah tahu kalau sudah mendukung FPI berarti kaitannya dengan 3 huruf yang ini dan 3 huruf yang itu. Ketahuan. Waduh, jadi jangan dikira Bapak Farul Rozi kami itu orang bodoh, ya, yang cuman bisa menyerap informasi cuman begitu-begitu aja. Enggak. Kami tahu itu, ya, kami tahu. Kami udah tahu semua. Aduh, ya. Itu dia paling atas itu Farul Rozi, ya. Jadi dipecat karena apa? Karena membela FPI. Itu alasan dia. Nggak tahu alasan itu benar atau alasan itu dipakai untuk mengadu domba antara Bapak Jokowi dengan pendukungnya si Rizik Syihab. Ya, biasa, ya, setelah dipecat dia cari dukungan, cari simpati, cari massa. Kan begitu? Halah, Bapak Farul Rozi. Cuman segini rupanya Pak kualitasmu. Aduh, Bapak Jenderal. Nah, sekarang satu lagi nih, ya. Satu lagi yang di bawah ini, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto. Siapa beliau? Beliau adalah salah seorang timnya Anies Baswedan. Dan kemarin dia keluar bahwasanya pemilu 2024 adalah pemilu curang. Aduh, ketahuan kan Pak, ya, berarti Anda itu adalah pendukungnya Anies Baswedan. Kenapa Anies Baswedan nggak tanda tangan di situ? Oh ya, lupa, dia bukan jenderal, ya. Apakah ada Anies Baswedan di balik gerakan ini? Bisa jadi. Kalian kan udah tahu kan, jenderal ini, purnawirawan ini kan nggak semuanya tegak lurus kepada pemerintah. Ada juga yang belok-belok, itu wajar, itu namanya demokrasi. Ya, jadi mungkin karena sakit hati dia, ya, apa namanya, calon presidennya nggak jadi orang. Gara-gara Joko Widodo, calon presidennya pengangguran. Akhirnya ibalah dia melakukan pergerakan, lah dia ikut dia tanda tangan. Pak Jenderal, Bapak itu jauh loh, Bapak, harkat martabat Bapak itu dibandingkan Anies Baswedan. Mau Bapak kayak gitu, Bang Jo? Aduh, maaf ya, kalau untuk sekali ini aku nggak akan pernah mengeluarkan kata kalapa dan pelapek bulu. Karena apa? Aku menghormati mereka sebagai orang yang pernah berjasa. Sebisa mungkin kutahankan mulutku ini, jangan bilang kalapa. Lapek pulut aku akan hilangkan dulu itu. Ini bapak-bapak terhormat ini, biar tahu kalian.
Iya, iya, iya. Slamet Subianto ya, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Jujur aku bilang ya, aku sudah cek and recheck satu persatu mereka ini ya. Salah satunya itu Bapak Slamet Subianto itu ya tahun 2019 ya. Waktu itu ada gerakan ya, gerakan mahasiswa, pekerja, karyawan, buruh ya, petani ya. Waktu itu mereka itu turun ke jalan karena apa? Karena ada potensi mereka bersuara ya untuk menolak revisi undang-undang KPK. Karena kita tahu ya, oleh karena pengaruh dari tangan-tangan nakal ya, dibuatlah revisi terhadap undang-undang KPK. Karena apa? Karena revisi undang-undang KPK itu bertujuan untuk melemahkan KPK. Nah, Bapak Slamet Subianto ini adalah satu penggerak mereka ya, yang bersuara keras, yang melakukan pergerakan ya, untuk apa namanya, menolak revisi undang-undang KPK. Ya, tapi sekarang kok begini, Bapak? Kenapa begitu? Aduh, Bapak Laksamana. Ya, bagi mahasiswa, ya Bapak ini pernah di apa namanya, wawancarai ya, mahasiswa mewawancarai apa namanya, wartawan mewawancarai mahasiswa, menyatakan bahwasanya Bapak Slamet Subianto ini sebagai mentor mereka gitu loh. Mentor di dalam penegakan jiwa Pancasila gitu ya. Bagus gitu loh, bagus. Kenapa sekarang kok agak belok, Bapak? Aduh, Bapak. Hanafi Asnan, Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan. Beliau ini adalah kalau tidak salah Kasau ya, mantan Kasau tahun 1998 sampai tahun 2002. Dari mana Bung tahu? Iya, baca dong sejarah ini. Jangan kita bodoh gitu loh, nggak mau kita apa namanya menganalisa semuanya ya. Jadi apa permasalahan ya, dari Bapak Hanafi Asnan sampai sekarang aku lagi mencari. Aduh, Bapak mau saja Bapak ini kan apa nggak merusak marwah TNI AU ini Bapak. Begitu ku tanya ya kan, ada salah satu ya kan, bagaimana menurut misi ini gitu kan? Nggak terlalu ada prestasinya itu kan. Yang mana? Yang ini katanya kan. Gak perlu kusebutkan namanya ya. Itu dia. Nah, mengetahui yang di bawah ini. Trisno, Jenderal Purnawirawan TNI. Ya, aduh, ini adalah salah satu wakil presiden terbaik Indonesia. Tapi maaf Bapak Jenderal ya, yang kami hormati ya. Bapak mengatakan bahwasannya Gibran ya tidak cocok untuk memimpin bangsa ini. Tapi maaf Bapak ya, kalau saya menjadi penengah ya Bapak ya, Gibran itu bisa dikatakan nggak ada alasan untuk mengatakan beliau tidak layak. Karena Gibran itu dipilih rakyat, Bapak nggak dipilih rakyat Pak. Bapak dipilih Soeharto kemarin Pak. Iya. Dipilih Soeharto dan juga disahkan, dilantik oleh MPR kan begitu ya kan. Jadi nggak ada alasan Pak. Kalau tembakannya Bapak Gibran contohnya, aduh rendah kali lah. Bapak apa namanya, Bapak Jenderal TNI loh, Purnawirawan, seorang yang sangat kita hormati ya, salah seorang jenderal ya, ahli saksi sejarah ya, dari pemerintahan mulai Soeharto ya sampai sekarang berapa kali ganti presiden, sangat disayangkan Bapak. Iya. Kira-kira itu Bapak, anak Bapak kan 2 jenderal itu Pak. Menantu Bapak juga kalau nggak salah ya. Iya. Itu kira-kira gimana nasibnya itu Pak ya? Tapi mudah-mudahan nggak ada masalah lah ya. Jadi itu dia tadi ya, orang-orang di belakang. Kalau kita mau bicara lebih luas lagi, ada Sunarko ya, ada lagi Gatot Nurmantio ya, ada juga lagi beberapa pentolan-pentolan yang kemarin itu kebanyakan mereka mendukung Anies Baswedan. Kita udah tahu lah ya. Berarti maksud dan tujuan dari petisi tersebut ya kan? Itu dia ya. Jadi bisa dikatakan ya ini nggak murni gerakan dari Purnawirawan, enggak. Ya, jadi aku terima surat ini ya, terima surat petisi ini dari seorang teman ya. Itu ketika sebelum perjalanan dari Jakarta ke Solo ya, waktu itu aku udah terima ya, cuman aku kurang
kurang fokus ya karena kita ada kegiatan. Tapi sekarang aku sudah mulai kembali fokusku dan analisaku mulai tajam. Aduh ya. Ya. Jadi kalau kukatakan kayak kemarin itu ya, kenapa Polri tidak diikutkan? Ternyata ada beberapa beberapa apa ya mau kukatakan, ada oknum lah ya yang ingin mencoba membenturkan antara TNI dan Polri ya. Bagaimanapun juga apapun yang kalian lakukan bapak-bapak purnawirawan, TNI dan Polri akan tetap bersama-sama dengan rakyat. Iya dong, ya kan? Di belakang Opung Parbelak ada siapa? TNI, Polri, bukan rakyat. Jadi bukan hanya TNI dan Polri bersama rakyat kuat ya. Opung Parbelak YouTuber Nusantara juga bersama rakyat kita kuat. Lawan hoax gitu loh ya. Jadi itulah dulu sedikit ya sedikit pengkulitan. Pengkulitan? Apa itu pengkulitan? Lah aku kan sudah kukuliti. Iya kan? Kalau mengkupas berarti pengupasan. Sudah mengkuliti berarti pengkulitan. Carilah bahasa yang lebih paten, Bung ya, jadi masih banyak anak bangsa ya di bangsa ini, di negara ini yang tidak mau termakan hoax ya. Untuk YouTuber-YouTuber yang mengatakan kami adalah orang-orang bodoh, bertobat kalian. Jadi maksudnya kalian yang pintar, kami yang bodoh. Kalau kami balikkan, kami yang pintar, kalian yang terlalu bodoh, bagaimana? Enak kali kalian menjudge kami bodoh. Kurang ajar. Mau marah aku sebetulnya, tapi nggak bisa aku mengekspresikan kemarahanku. Sekali lagi ku katakan sama kalian semuanya ya, tidak pernah sepeser pun Opung Parbelak, Agri Fanani, Hengki Banyuwangi Official, AR Mahmud, DJ Ana General, Brojo Musti, James Willow, Want to be Kreatif, siapa lagi dan lain sebagainya, Khairul Imam ya, tidak ada satupun di antara kami yang menerima uang. Betul. Ini saksinya, aku mengeluarkan uang sendiri, dibantu dengan teman-teman para penonton dari Opung Parbelak ya. Kami mengeluarkan uang sendiri, mengeluarkan biaya sendiri ya. Bahkan jujur saja ku bilang ya, sedih kalau dikatakan aku dibayar. Karena apa? Opung Parbelak berangkat ke sana dalam keadaan tidak sehat. Kalian bisa perhatikan di beberapa video Opung Parbelak dengan kaki pincang ya. Karena memang aku ada sakit kemarin ya. Aku sampaikan sama kalian, aku ada sakit ini dan sakit itu, nggak perlu ku sampaikan sama kalian. Yang bikin kakiku nggak bisa normal berjalan, tapi aku harus paksakan bawa mobil dari Jakarta sampai ke Solo. Aku bawa istriku dan juga ketiga anakku ya, untuk berjumpa dengan Bapak Joko Widodo. Capeknya di situ, sakitnya di situ, letihnya di situ, repotnya di situ. Kalian bilang lagi kami dibayar? Ya, nggak perlu kami terima bayaran seperti itu ya. Kutegaskan sama kalian, tidak pernah sedikit pun Opung Parbelak dan teman-teman di YouTuber Nusantara tidak ada yang menerima bayaran, nggak ada. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parbelak ya. Salam NKRI harga mati. Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan Opung Parbelak membahas dan mengomentari tentang isi surat resmi, yaitu dari PPAU dan juga dari PPAD. Dan juga mengupas tuntas yaitu siapa yang bertanda tangan di surat petisi Purnawirawan. Jadi teman-teman jadi tahu kan apa isi suratnya. Dan apa dibalik semua itu, dan ada siapa di belakang mereka. Oke teman-teman, apabila teman-teman ada syarat atau ada pendapat silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat beraktivitas, sampai jumpa.